batik ini merupakan suatu media yang mempersatukan semua keharmonisan suku bangsa yang ada di Indonesia. Untuk tantangan Datuk tersendiri nih di bulan Ramadan ini, ada nggak untuk tantangan dari pembatik? Nah, Dari seorang kalau tantangan yang pertama kali tantangannya banjir, karena sekarang lagi musim banjir, kebetulan kami kena imbasnya, itu ya. Nah, kedua tantangan untuk membuat sesuatu kerja dalam bulan Ramadan ini, pertama kita kerjanya nggak press duluan amat, kita mikir juga kan karena pengen ibadah, ya kan, nggak terlalu capek, ya bukannya kita nggak mau kan, karena kita hanya bisa makan kan malam hari, nggak pagi hari dan siang hari, jadi otomatis kegiatan tuh agak dikontrol sedikit, itu kan. Kemudian tetap jalan, soal saya membatik, membuat desain tetap jalan. Nah, selain itu juga sambil membuat desain kan kita sambil berzikir juga, gitu kan, di dalam hati, zikir sirnya juga ada. Kemudian hasil karya kita, alhamdulillah mungkin bermanfaat bagi kita, ada karomahnya bagi kita. Kenapa? Sambil membuat desain, di hati, di kolbu kita berzikir. Nah, di dalam bulan puasa ini untuk bisa menghasilkan motif batik Jambi yang lebih oke, the best dan the best. Tadi tantangan tuh, sekarang ada momen berkesan nggak selama Datuk membatik di bulan Ramadan? Ya, itu kesannya satu tadi kan. Nah, alhamdulillah kita masih banyak juga dikunjungin oleh anak-anak untuk beredukasi. Malah kan saya bilang, ini banjir loh, nanti gimana kenapa-napa? Enggak tuh, enggak apa-apa tuh, kami bisa ini. Nah, ya, terserah, alhamdulillah kami terima ya. Juga banyak dari istilahnya dari komunitas, dari sekolah ya, untuk beredukasi ke tempat Datuk. Nah, di situ memang saya punya tempat dan penjelasan edukasi saya, karena bukan hanya sekedar teori, tapi langsung praktek teori dan sejarah batik itu sendiri akan saya ungkapkan kepada generasi penerus bangsa ini, bahwasanya Jambi punya budaya, yaitu budaya membatik. Nah, ini adalah contoh zat pewarna alam. Nah, jadi di sini kita memberikan edukasi. Jadi mereka kan tentu tuh zat warna alam apa saja nih bentuknya. Tentu kan mereka kan mencari bertanya-tanya kan. Nah, alhamdulillah ini ya, contohnya ada daun jati, kemudian ada mengkudu ya, buah mengkudunya. Kemudian ini adalah serutan daripada apa tadi, bulian, kayu bulian. Kemudian ini ada jelawi ya. Kemudian ada tinggi, kemudian ini ada akar mengkudu ya. Ada tegera, ada kulit manggis ya. Nah, kemudian ini yang terutama. Apa ini tuh? Kulit jengkol. Yang tahunya jengkol aja yang dimakan, tapi kulitnya bisa bermanfaat bagi untuk pewarnaan batik. Nah, ini adalah fiksasinya. Fiksasinya ini tentukan bertanya, tuh luntur tidak batiknya. Nah, tentu ada fiksasinya. Ada tawas, ada kapur ya, ada tunjung. Bahan alam semua ya? Iya, ada ya. Jadi itulah untuk pengunci daripada pewarna alam itu biar tidak luntur. Nah, kita juga pakai ini loh. Kalau mana misalkan yang ada daun-daunan yang bisa kita tumbuh, nah itu jadikan warna juga. Kita perlu lesung, bukan hanya kita nyobek cabai aja. Nah, tapi itu. Nah, kemudian ini contoh daripada semua canting, jenis-jenis cantingnya. Dari nol merem, sedang, terus sampai besar. Nah, sampai untuk kita menembok. Nah, ini juga ada contohnya, ada yang 2, 3 sampai semuanya. Nah, kemudian ada juga berarti setiap nelayan itu ganti-ganti tuh ya? Iya, fungsinya. Kayak ibaratnya pulpen. Nah, pulpen itu kan ada 0,3, 0,2, 0 sampai 0,5. Begitu juga ini. Jadi kalau untuk buat cecekan kecil, ini 0 meremnya kita gunakan. Bisa juga ini yang kecil lagi, yang di atas dari 0 merem, itu untuk sorotan buat sisiran. Nah, ya kan? Nah, ini untuk lowongnya. Nah, ini itu. Ya, itu adalah. Nah, kemudian dari semua itu, ya, kita perlu juga alat ini, kainnya. Ya.
ada kain katun dan ada yang sutra. Nah, proses untuk Perbedaannya itu apa tuh? Nah, dari jenis kannya. Kecuali kalau polyester itu tidak bisa dibatik. Tapi kalau katun terbuat dari kapas itu bisa dibatik. Batik, ya. Nih setelah kita ini kainnya dimordan ya, dibersihkan ya supaya dilemas lagi nanti biar zat warnanya bisa masuk. Kalau warna alam harus dimordan dulu. Nah, kita buat nih di pola. Nah, nanti ada tenaga molanya ini. Nah, ini ada polanya. Hasil nanti pola baru kita dibatik tadi menggunakan canting tadi. Nah, ini tadi kita canting, kemudian barulah kita lilinnya ini tadi kita leburkan, kita panaskan. Ya, batik itu apabila dinamakan batik artinya alamnya, lilin malamnya itu dipanaskan biar mencair ya. Itu prosesnya batik tulis dan batik cap. Nah, ini contoh juga nih kalau kita mau nembok. Nah, sekarang ada juga ini canting yang menggunakan listrik. Nah, ini kan manual tapi lebih saya banyak menggunakan canting manual, takut tersentrum. Nah, ya kan? Nah, ini kemudian ini lilin malamnya, kemudian ini juga ada proses untuk batik cap. Ini peralatan batik cap. Nah, ya prosesnya gimana? Ya, kita perlu kompor juga ya, karena dulunya pakai minyak tanah, sekarang sudah modern, udah gas ya. Sekarang listrik juga ada. Nah, lalu loyangnya ini bukan datu buat martabak. Nah, ini loyangnya khusus untuk mencairkan lilin malam tadi untuk buat cap tadi. Nah, ini contohnya cap-capannya. Nah, ini ada motif angsa 2. Nah, ini motif angsa 2. Ada motif kapal sanggat, ya. Kemudian ada motif duren pecah. Ini duren pecahnya, ya. Nah, kesemua ini adalah merupakan alat untuk membuat batik cap. Ya. Nah, di sini ada 2 kategori lagi dalam batik cap, yaitu antara kombinasi batik cap dan batik tulis. Maka kita buat seperti ini loh. Nah, ini kan kelowongnya aja. Nih kelowongnya ya kan, isinya belum ada kan, isinya kita menggunakan canting. Nah, mungkin di sini mbaknya kita buat kayak sortan gini ya. Nah, kemudian juga bikin buat titik, jadi kombinasi batik tulis dan batik cap ya. Nah, ini ada. Dan kemudian lagi saya ngajarkan juga kan limbah ini ya, bukan sekedar istilahnya, bisa tidak dari limbah kita manfaatkan untuk buat cap. Contohnya ini tadi. Ini kan almanak, ya, ini almanak nih. Kemudian kita buat canting capnya dari kertas, ya. Nah, lalu kita buat. Nah, bila kita rekatkan dengan menggunakan lem setan, ya, akhirnya bisa begini dalam kayu. Nah, ini jadi batik cap juga, tapi menggunakan bahan bekas itu dari kalender. Ya, kemudian ada juga bahan bekas dari remi atau kartu. Yang mana itu tuh? Ini enggak, ini batik dari apa? Dari kalender semua. Nah, ada yang bisa kita buat dari. Nah, itulah kesemuanya alat-alat daripada batik. Jadi batik itu ada 2 kategori, ya, batik cap, batik tulis atau batik tulis, batik cap. Namun batik printing bukan batik, tetapi tekstil yang bermotif batik. Nah, ini batik tulis. Ya. Nah, itu. Ini juga nih batik tulis. Kalau yang ini angso 2 itu? Iya, angso 2. Itu ada angso 2, duren pecah, biji timun dan bunga kemintan. Contohnya di ujung sana, saya buat itu adalah batik, ya, itu kapal Cuupi. Jadi punya makna dan cerita, ada tuh namanya kapal Cuupi. Apa tuh makna dan ceritanya? Kapal Cuupi itu begini, ada legenda daripada orang-orang tua dulu, bahwasanya terjadinya danau ini atau terjadinya pulau ini dikarenakan kandasnya kapal Cuupi. Nah, di situ saya ambil prinsip mungkin ya dulu orang tua itu tahu adanya kandas kapal ini, maka ada namanya motif kapal sanggat. Nah, kami buat itu ada kapal Cuupi, ya. Seorang putri dari Damasraya itu milir ke Jambi. Nah, tiba dalam perjalanannya kandas karena
di antara Danau Sipin dan seberang itu sebenarnya dulunya Sungai Batanghari. Kandas kapal itu lalu lama-lama menjadi pulau. Nah, di mana tempat Datuk berdiri sekarang, ya. Nah itu, dan saya buatlah satu desain namanya kapal Cuupi. Kadang karya satu sama karya lain nggak bisa sama itu ya? Nggak bisa sama. Itu tadi. Kalau yang kita buat sesuai dengan kecirian Datuk, ya. Mungkin dari produk yang di seberang dengan Datuk beda. Mungkin setiap orang lah beda lah, setiap punya ciri khas masing-masing. Nah, saya punya juga dibilang klasik, ada keklasiknya, dibilang modern juga ada. Jadi campur lah, ruhnya campur gitu. Menjadi suatu karya yang identitas dengan bahari batik karya Datuk Upayani. Untuk orang yang beli nih tuh, pengiriman udah sampai mana aja nih tuh? Nah, alhamdulillah kalau untuk pengiriman tuh sampai ke mancanegara ada ya. Kemudian dari teman-teman yang datang di sini, kemudian juga para kolektor yang datang di sini. Karena alhamdulillah motif Datuk itu kan tadi bilang Datuk punya ciri khas tersendiri, desain Datuk sendiri buat, enak ya. Karena keunikan, maka mereka itu menjadikan untuk sebagai koleksi mereka. Tahu nih karya Datuk. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan itu berkah bagi Datuk ya, dan bisa ketemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Itu keinginan Datuk. Ya, satu lagi ya tuh, kesan dan pesan untuk generasi muda nih tuh terhadap batik. Itu memang benar ya. Makanya saya buat suatu edukasi di sini, itu memperkenalkan batik, cara teknik batik, sejarah batik kepada anak-anak muda kita. Semoga mereka mencintai, ya, dari TK, PAUD, SMP, SMA sampai keguruan tinggi dan sampai umum. Mereka bisa melihat bahwasanya ini peninggalan dari nenek moyang kita itu ada loh, mahakarya yaitu batik tadi, termasuk batik Jambi. Nah, batik Jambi itu sendiri adalah batik tertua di Pulau Sumatera. Makanya kita perkenalkan kembali kepada ramai, terutama anak muda zaman Gen Z katanya itu kan sekarang kan. Nah, Gen Z perlu itu, harus diingatkan pada anak-anak. Kamu tidak akan mungkin tidak mengenal budayamu sendiri. Kamu lahir di mana, kamu hidup di mana, bertinggal di mana adalah di negeri Jambi, Melayu Jambi, sepucuk Jambi 9 Blora ya. Tanah pilih Tusako Betua. Itu perlu dihitamkan kepada anak-anak muda. Kamu adalah anak-anak negeri Melayu Jambi yang patut melestarikan budaya Jambi sampai akhir hayat. Tapi untuk cerita Datuk dan inspirasi Datuk mulai dari perjalanan gimana menyukai batik sampai dengan sekarang. Jadi kami dari Kopi Paman Datuk ada sedikit rezeki untuk Datuk. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Datuk dan sekitar. Diterima ya Datuk. Datuk jak minta ya, terus terang ini rezeki yang Allah berikan melalui kalian. Benar Datuk, ini rezeki semoga dari Allah. Ini berkah bagi kalian dan berkah bagi Kopi Paman. Amin. Ya. Salam buat untuk dari perusahaan ya. Ini terima kasih banyak ya Datuk ya. Datuk ini juga dari kami ada iya. Makasih banyak ya, saya terima Datuk, ya. Mungkin terima kasih Datuk untuk cerita dan inspirasinya. Kami mohon pamit. Mungkin kami akan kembali ke sini lagi untuk main-main Datuk ya. Amin. Silakan. Terima kasih Datuk.